Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara. Di sisi kiri saya sudah hadir dan sumber tetap kita, Bapak Ustaz Nanu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rindu juga rasanya nih Ustaz. Baru sekian lama baru bisa lagi podcast di studio ya, karena kesibukan di luar. Khususnya kajian langsung itu di Kabupaten Maros. Ini ada beberapa titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Ini mungkin barangkali saya baca sekaligus saja, baru langsung kita dijawab di papan tulis. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Ibu Haji Aisyah. Ini kalau tidak salah dari Makassar juga, dari Angkang. Pak Ustaz, Assalamualaikum, mohon pencerahan perihal surat Al-Imran ayat 44. Itu satu ya. Kemudian dari Aceh, ini kalau tidak salah dari Brunei nih, Ustaz. Dia minta pencerahan Ustaz tentang perihal teknik salat. Terus yang ketiga dari Yusuf Kabupaten Maros. Beliau tanyakan surat At-Taubah ayat 11 ya. Saya kira 3 pertanyaan ini barangkali sudah bisa Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang pertama Dari Ibu Aisyah. ya, Ibu Aisyah Antang. Mohon surat Al-Imran ayat 44 dijelaskan. Surat 3 ayat 44. Ini berkaitan dengan kisah pengundian. Surat 3 Al-Imran. Antara mereka yang akan memelihara Maryam. Surat 3 Ustaz. Surat 3 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ya, jadi berita gaib artinya kejadian ketika Muhammad itu sudah sampai kepada mereka, datang wahyu ini, Muhammad hanya bisa diceritakan, dikisahkan tentang kisah lalu, masa lalu, tetapi sebenarnya kejadiannya adalah pada diri kita sendiri. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa cerita kisah para nabi itu merupakan kisah yang terjadi pada diri kita ini. Di situ disebutkan tentang pengundian. Ya. Pengundian itu sama hukumnya nanti secara hikmah. Pengundian sama hukumnya dengan judi atau mengundi nasib dengan anak panah. Ini penjelasannya secara makna sama, di mana ini tidak memiliki pengetahuan yang pasti, ya, hanya berandai-andai, hanya beradu kemungkinan melakukan sesuatu perbuatan dengan tidak ada dasar keilmuan. Artinya bisa benar bisa tidak, ya, sehingga dia mengatakan, ya, lakukan saja, kembalikan semua kepada Allah. Itu namanya judi. Ya, judi. Harusnya untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk kembali kepada Allah itu sudah ada petunjuknya, sudah ada keilmuannya. Ya, jadi datangnya pada saat terjadinya undian ini, judi ini, di situ tidak ada ilmu atau tidak ada kesadaran. Jadi disebutkanlah di situ bahwa Muhammad itu tidak ada di situ pada saat mereka mengundi anak panah untuk
mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Jadi dilakukan dalam keadaan zalim dan bodoh. Demikian pula terjadi pertengkaran, ya. Ketika mereka bertengkar, ini juga tidak dengan dasar ilmu pengetahuan. Jadi dimensinya bertengkar, dimensi di sini, dimensi Zakaria, dimensinya tadi undian zalim dan bodoh, melakukan sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Jadi maksudnya adalah tidak ada dasar keilmuan atau pengetahuan yang pasti yang bisa menjelaskan tentang apa yang mereka pertengkarkan atau apa yang seharusnya yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan undian. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa makna kedatangan Muhammad di situ adalah adanya kesadaran atau pengetahuan yang dilakukan tanpa harus terjadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini penanya juga mungkin sudah melihat kajian-kajian sebelumnya di YouTube kita, sehingga muncul. Karena kalau tidak diikuti dengan kajian awalnya ini akan susah dipahami. Baik, pertanyaan kedua mungkin. Ada pertanyaan kedua, mohon pencerahan perihal teknik salat. Ya. Tak kala basmalah lalu dikancing, terus adakah harus dikancing sepanjang masa, melepaskan atau mengembuskan napas, atau selepas berkedipnya mata? Mohon pencerahan. Jadi ya, pemirsa YouTube kita ini sudah masuk pada pembahasan kita tentang praktik sholat, ya. Yang perlu kita perhatikan bahwa praktik itu muncul dengan dasar keilmuan yang jelas, dasar pengetahuannya harus jelas, bahwa ya kenapa harus ada mengancing atau menutup dubur, ya, kenapa harus menelan, kenapa harus menutup mata, itu harus jelas, ya. Yang beliau tanyakan ketika pengucapan basmalah itu berarti dalam saat menarik napas, kemudian setelah itu mengancing. Sesudah mengancing, ini dasar keilmuannya bahwa Nabi Lut pergi meninggalkan keluarganya, pergi meninggalkan negeri ini, ya, bersama keluarganya. Artinya bersama keluarga itu diikutkan dengan pikiran. Jadi pikiran akan bergerak naik ke atas, ya. Olehnya itu ini tidak boleh dikancing, karena kalau ini terkancing pasti pikiran mengarah terus ke sini. Jadi harus Dilepaskan. Nah, demikian pula ketika sudah bergerak, habis napas, kemudian menelan. Sesudah menelan, lepaskan juga. Katup telinga tertutup sejenak, lepaskan juga. Kemudian, nah ini yang lama, tutup mata. Tutup mata itu tidak bisa dilepaskan sebelum dia akan turun lagi. Jadi tutup mata hanya kondisinya adalah ketika pikiran itu sudah berada di puncak atas wilayah itu. Nah, nanti sebelum turun dia harus membuka mata kembali. Jadi membuka mata dia ketika ini sudah mau turun lagi. Yang perlu digarisbawahi, banyak orang yang berpraktik bahwa dengan menggabungkan semuanya, menutup mata dan telinga, nah, ini dikhawatirkan tertahan di wilayah ini. Itu yang bisa mengakibatkan kita tertahan pada dimensi ruh. Menjadilah kita golongan Nasrani. Jadi hanya sejenak, pada saat mengancing lepaskan, pada saat menelan lepaskan, pada saat tutup telinga dilepas, pada saat tutup mata itu konsentrasi di atas. Nanti dibuka dia pada kondisi ini akan turun lagi. Itu namanya mata berkedip. Baik, lanjut. Ya, itu pertanyaan dari saudara kita Aje di Brunei, ya. Ya. Dan mudah-mudahan saudara kita Aje ini sudah bisa dipahami. Kemudian lanjut ini Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Yusuf dari Kabupaten Maros. Dia pertanyakan surat At-Taubah ayat 11. Kita baca surat 9 ayat 11. Ya. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ya. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kata mereka ini
harus kita kembali di surat 9 ayat 1. Surat 9 ayat 1. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ya, jadi kata itu menunjukkan bahwa ada pemisah antara jasad dengan isinya jasad. Nah, itu ya. Nah, ini yang selalu disebut dengan orang beriman yang beramal saleh, yang musyrik, munafik, kafir, selalu akan seperti ini. Ini yang disebut dengan kata mereka ini. Bagaimana supaya dia ini bisa digantikan keadaannya di sana, di surga, dalam keadaan yang sempurna di akhirat, rasakan begitu ya, sempurna di akhirat, sempurna keadaannya. Ini yang disebut dengan saudara seagama. Kalau dia sempurna keadaannya maka disebut saudara seagama. Caranya tadi harus bertobat dan mendirikan sholat, tunaikan zakat, dipraktekkan ini, melaksanakan Asmaul Husna, nama-nama Allah, dengan ya, tentu harus ada sholat di dalamnya supaya dia tidak melakukan kemungkaran. Maka setiap perbuatannya ini akan menjadi tergantikan. Adapun bahasa Allah bahwa mereka kekal di neraka selama-lamanya, ini maksudnya tetap dia akan hancur karena dia asalnya dari tanah, tetap dia akan kembali ke tanah. Nah, tapi ini tergantikan kalau dia bertobat beramal saleh, ini tergantikan menjadi yang baru, itu disebut dengan akan menjadi saudaramu seagama. Nah, kalau sudah sempurna disebutlah dia insan kamil. Insan kamil itu berarti sempurna tanpa cacat. Atau bahasa Allah, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Ya, bagimu. Jadi kesempurnaan agama adalah kesempurnaan wadah jiwa kita, yang terganti, wadah kita, wadah yang wadahnya aku ini, aku akan berjalan ke sana. Ya. Jadi untuk bisa menggantikan ini dilakukan dengan cara membayar zakat, itu juga bagian dari tobat. Sedangkan untuk bisa memuluskan perjalanannya harus dilakukan dengan sholat. Jadi dirikan sholat, tunaikan zakat. Oke, cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi beberapa pertanyaan yang dijawab sudah beliau. Mudah-mudahan jawaban ini bisa dimengerti, dipahami, sehingga rahmat turun untuk kita semua. Saya ucapkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.